Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah yang atas karunia-Nya, rahmat kasih sayangnya kita bisa menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini semua kita patut syukuri sebagai bentuk wujud rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita diberi kekuatan untuk istiqomah tetap di jalan Allah Subhanahu wa taala, ikhlas dalam beribadah dan tetap senantiasa menambah, memperbarui dan meningkatkan ilmu kita untuk sebagai modal ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menjadi tauladan, contoh utama bagi kita umat Islam dalam kasih sayangnya, dalam kelemah lembutannya, bahkan dalam setiap atau seluruh akhlaknya dalam kehidupan sehari-hari. Semoga kita bisa meniru, mencontohnya, mengikutinya dari segi akhlak, dari segi ibadah, dari segi muamalah, dan dari setiap sisi kehidupan beliau sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, kita lanjutkan kembali kajian kita tentang akidah, yaitu tentang masail jahiliyah, karakteristik dan sifat-sifat yang dimiliki oleh masyarakat jahiliyah. Pertemuan terakhir yang kita bahas sampai di al-mas'alah as-sabi'ah wa tis'un, sampai di 97, yaitu al-iftikharu bikaunihim dzurriyatal anbiya. Di antara sifat-sifat karakteristik orang jahiliyah adalah mereka membanggakan dirinya karena mengaku sebagai keturunan para nabi dan rasul. Ini bersifat atau berlaku umum. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab kebanggaan mereka itu di dalam surah Al-Baqarah ayat 134. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat walakum ma kasabtum wala tus'aluna amma kanu ya'malun. Mereka, para nabi dan rasul yang sudah mendahului kita, itu adalah ummatun qad khalat, umat yang telah berlalu. Mereka sudah beramal sesuai dengan kemampuan dan ketaatan mereka. Mereka sudah mempersembahkan yang terbaik dari umur, dari kehidupannya untuk untuk dakwah dan amal soleh. Sudah menjadi modal bagi mereka. Walakum ma kasabtum, dan bagi kalian laha ma kasabat. Maka bagi mereka, bagi umat-umat terdahulu, bagi para nabi dan rasul yang sudah mendahului kita, laha ma kasabat. Bagi mereka apa yang telah mereka usahakan, prestasi yang telah mereka wujudkan, jasa-jasa yang telah mereka berikan kepada umat ini. Mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka berdakwah ikhlas lillahi taala, memberikan peringatan kepada manusia, memberikan kabar gembira akan adanya surga, mengajak manusia untuk hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala,
maka laha ma kasabat. Mereka mendapat pahala atas apa yang telah mereka lakukan, apa yang telah mereka kerjakan, apa yang telah mereka perjuangkan. Bagi mereka, untuk mereka. Walakum ma kasabtum. Dan bagi kalian, ya apa yang bisa kalian lakukan, apa yang bisa kalian persembahkan, apa amal baik, amal soleh yang bisa kalian kerjakan. Dan kalian juga akan dibalas atau disiksa kalau berbuat kejahatan, berbuat maksiat sesuai dengan dosa dan perbuatan maksiat yang kalian lakukan. Maka walakum ma kasabtum, bagi kalian apa yang telah kalian usahakan, apa yang kalian perjuangkan, apa prestasi kalian. Bukan membanggakan nenek moyang sebagai keturunan Nabi dan lain sebagainya. Maka inilah kepada orang-orang Yahudi yang membangga-banggakan dirinya adalah keturunan Nabi Yakub, keturunan Nabi Ibrahim, keturunan nabi-nabi setelahnya. Maka bagi kalian, wahai orang Yahudi, dan bagi kalian, bagi semua orang, apa yang bisa kalian persembahkan bagi agama ini? Apa ketaatan yang bisa kalian wujudkan untuk bagi bekal kalian kelak menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala? Gak ada hubungannya kalian dengan nenek moyang kalian. Nenek moyang kalian sudah berjasa, dan itu didapat untuk kepentingan mereka sendiri, untuk pahala mereka sendiri. Mereka berdakwah ikhlas lillahi ta'ala, mengajak manusia kepada kebaikan, mencegah dari kemungkaran, mengajak kepada ibadah ikhlas lillahi ta'ala. Karena di hari kiamat kelak tidak dilihat siapa bapakmu, siapa ibumu, siapa kakekmu. Di dalam surah Al-Mu'minun ayat 101 disebutkan, fa idza nufikha fis suri fala ansaba bainahum yauma idzi wala yatasaalun. Ketika sangkakala itu sudah ditiup di hari kebangkitan kelak, maka fala ansaba bainakum, fala ansaba bainahum, enggak ada hubungan nasab di antara mereka. Sudah terputus, urusannya sendiri-sendiri. Gak ada hubungan antara bapak dan anak, antara suami dengan istrinya. Semuanya sedang sibuk ingin menyelamatkan dirinya masing-masing. Tidak ada yang bisa mengurusi atau punya wewenang untuk menyelamatkan orang lain. Nah, fala ansaba bainahum yauma idzin. Pada hari itu, pada hari kiamat, tidak ada yang bisa membackingi orang lain, memberi syafaat kecuali izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wala yatasaalun. Enggak juga sempat bertanya saja, enggak sempat bagaimana nasibmu, bagaimana buku amalmu, enggak sempat. Yang mereka perhitungkan, yang mereka pikirkan hanya nasib masing-masing. Nasib diri mereka saja belum tentu, apalagi mengurusi orang lain. Bahkan dalam satu riwayat, kelak di hari kiamat manusia itu dikumpulkan di padang mahsyar, dibangkitkan dalam keadaan telanjang, tidak berpakaian selai benang pun, tidak ada yang menutupi badannya. Semua manusia dari awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam sampai manusia terakhir yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum hari kiamat, maka digiring di padang mahsyar dalam keadaan seperti itu. Maka Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah kelak kita digiring, dikumpulkan di padang mahsyar dalam keadaan tidak memakai pakaian selembar pun? Apakah semuanya nanti saling melihat? Maka dikatakan, urusan hari itu lebih besar dari sekedar untuk melihat aurat orang lain. Gak akan kepikiran kamu melihat aurat orang lain, gak ada kepikiran kamu untuk mengurusi, melihat keadaan orang lain.
yang kamu urusi, yang kamu pikirkan hanya nasib dirimu sendiri, karena dirimu belum tentu selamat di hadapan hisab kelak di hari kiamat. Gak ada yang bisa menolong kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak ada keistimewaan seseorang kecuali keimanannya, kecuali ketakwaannya. Maka yang berlaku adalah inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kalian di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah yang paling bertakwa, yang paling bisa mempersembahkan kebaikan, yang paling berkualitas, yang paling banyak, yang paling ikhlas kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bukan anak siapa, bukan keponakan siapa, bukan istri siapa, bukan cucu siapa, bukan keturunan siapa. Maka para nabi dan rasul pun tidak bisa, tidak punya wewenang untuk mengatur, untuk menyelamatkan hatta itu anak mereka sendiri. Buktinya ada. Nabi Lut alaihissalam, istrinya tidak termasuk orang yang beriman. Tidak bisa dia diselamatkan. Nabi Nuh alaihissalam, istri dan anaknya tidak beriman. Gak ada kewenangannya untuk menyelamatkan anaknya yang tenggelam ketika banjir, karena dia bukan orang yang beriman. Ini nasib orang-orang yang terdahulu, para nabi dan rasul. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika disuruh berdakwah secara lebih luas, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berilah peringatan kepada keluarga terdekatmu. Maka beliau mengumpulkan kerabatnya, para kabilah kemudian Bani Quraisy. Maka beliau bersabda, ya ma'syara Quraisy istaru anfusakum la ugni ankum minallahi syai'a. Wahai segenap Bani Quraisy, suku Quraisy, selamatkan diri kalian dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa punya wewenang untuk menyelamatkanmu kelak di hadapan Allah sama sekali. Bahkan dia sebut satu persatu keluarganya, ya Abbas amma Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Abbas, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bibinya, ya Sofiyah ammata Rasulillah. Wahai Sofiyah, bibi Nabi. La ugni ankum minallahi syai'a. Aku tidak punya wewenang, tidak bisa memberikan keselamatan bagimu kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan anaknya sendiri, ya Fatimah binta Muhammad, wahai Fatimah anak Muhammad, anakku sendiri. Salini min mali ma syi'ti. Kamu boleh meminta dari hartaku apa yang kamu minta. Kalau aku punya, aku beri. Tapi la ugni anki minallahi syai'a. Kelak di hadapan Allah aku tidak punya wewenang, tidak punya kekuasaan apapun untuk menyelamatkan kalau kamu tidak mempunyai amalan yang bisa untuk menyelamatkan dirimu sendiri. Maka seperti itulah keadaan orang-orang keturunan kerabat para nabi. Tadi di surah Tahrim disebutkan, daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'ata nuhi wa imra'ata lut. Allah Subhanahu wa ta'ala memberi perumpamaan orang-orang yang kafir itu istrinya Nabi Nuh, istrinya Nabi Lut. Istri Nabi. Kanata tahta abdaini min ibadina sholihaini fakhanatahuma. Dua-duanya adalah di tangan dua orang soleh, dua orang nabi dan rasul. Fakhanatahuma, dua-duanya berkhianat, tidak mau beriman, tidak mau ikut ajaran suaminya nabi dan rasul. Falam yughniya anhuma minallahi syai'a. Maka suami mereka tidak bisa punya wewenang, tidak bisa memberikan keselamatan kepada keduanya, kepada istrinya apapun, sedikit pun tidak bisa. Wa qila dkhulan nar ma'ad dakhilin.
Nah, vonisnya mereka berdua dikatakan masuklah kalian ke dalam neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Tidak ada kaitannya, tidak ada perlindungan, tidak ada keutamaan, tidak ada yang bisa menyelamatkan kelak di hadapan Allah kecuali amal kita sendiri. Wa allaisa lil insani illa ma sa'a. Bahwa manusia itu dihitung pahalanya, dibalas kebaikannya sesuai dengan apa yang dia perbuat, bukan atas jasa bapaknya, bukan atas jasa kakeknya, bukan atas jasa yang lain. Bahkan di hari kiamat digambarkan dalam surah Abasa, yauma yafirrul mar'u min akhihi. Pada hari itu seorang saudara lari dari saudaranya, wa ummihi wa abihi, dari ibunya, dari bapaknya, enggak kenal lagi. Mereka saling menyelamatkan diri mereka sendiri, wa sahibatihi wa banihi, dari istrinya, dari suaminya, dari anaknya sendiri. Dia sudah tidak bisa mempedulikan, tidak bisa menyelamatkan lagi. Karena itu sudah di hari kiamat dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Likulli imri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Pada hari itu setiap orang sibuk dengan dirinya masing-masing. Enggak menentu. Tidak ada yang bisa menjamin keselamatan dirinya, apalagi orang lain. Semuanya berada di hadapan pengadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang membanggakan atas prestasi bapaknya, prestasi keluarganya, nenek moyangnya, jasa saudaranya, mereka tidak ada apa-apanya kelak di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini permasalahan ke-27. Mereka membanggakan keturunan sebagai keturunan para nabi. Dikira itu bisa menyelamatkan mereka, dan mereka tidak mau beramal. Membanggakan sebagai keturunan nabi, tapi mereka juga tidak mau mengikuti ajaran nabi-nabi dan rasul yang ada. Hanya bermodal nasab, bermodal keturunan. Maka inilah model orang jahiliyah. Dan mungkin ada sampai zaman sekarang. Manusia macam-macam. Ada yang membanggakan prestasi bapaknya, ada yang membanggakan prestasi kakeknya, dan lain sebagainya. Ada yang membanggakan prestasi keluarganya. Nah, kita masuk ke pembahasan yang baru. As-samina wat tis'un, 98. Masih sama. Al-iftikharu bis sona'i kafi li ahli rikhlatain ala ahlil harf. Ini lagi, yaitu mereka membanggakan atas profesinya. Sona'i, sina'ah itu hasil karya. Mereka membanggakan jenis pekerjaannya. Kafi li ahli rihlatain, seperti yang dilakukan oleh ahli rihlatain dalam surah Al-Quraisy, li ila fi Quraisy ila fihim rihlatas syita'i was-saif. Sungguh menakjubkan kebiasaan orang Quraisy. Mereka mempunyai kebiasaan rihlatas syita'i was-saif, safar dalam perjalanan di musim dingin dan musim panas. Kalau musim dingin mereka berdagang ke Yaman, ke daerah selatan. Nah, karena lebih hangat. Kalau musim panas mereka ke Syam, ke daerah utara yang subtropis. Jadi mereka punya kebiasaan dalam 1 tahun ada 2 kali misi perdagangan, di musim dingin dan musim panas. Nah, mereka ini orang-orang Quraisy membanggakan profesinya, pekerjaannya sebagai pedagang, ala ahlil harf, terhadap
orang yang profesinya sebagai petani. Nah, jadi di antara ciri orang jahiliyah yang ada sejak zaman dulu, yaitu mereka membangga-banggakan profesinya. Tapi ini juga berlaku umum, membanggakan apa saja, membanggakan titelnya, membanggakan jabatannya, membanggakan pekerjaannya dan lain sebagainya, membanggakan pendidikannya, membanggakan kekayaannya, membanggakan kedudukannya. Nah, di dalam tadi surah Quraisy, li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i was-shaif. Jadi orang-orang yang punya sifat seperti orang jahiliyah, mereka membanggakan kedudukannya, prestasinya atau pekerjaannya, mengaku atau menganggap pekerjaan orang lain itu lebih rendah. Pekerjaannya hanya tukang becak, pekerjaannya hanya buruh, hanya petani, hanya tukang kayu dan lain sebagainya. Maka dalam Islam kita tidak boleh membangga-banggakan diri, menganggap dirinya sendiri lebih baik dari orang lain dan menganggap rendah orang lain. Maka itulah salah satu bibit kesombongan. Takabbur. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Menolak kebenaran. Kesombongan itu, sombong adalah menolak kebenaran, tidak mau mengakui kebenaran. Wa ghamtun nas, meremehkan orang lain, menganggap rendah orang lain. Maka ini bisa berlaku umum. Orang yang membangga-banggakan pekerjaannya, jabatannya, prestasinya dalam urusan dunia. Bahkan dalam urusan yang benar pun kita tidak boleh atau tidak dianjurkan, bahkan dilarang untuk membangga-banggakan diri, menyombongkan diri, sum'ah, takabbur, ujub, merasa dirinya lebih dari orang lain. Dan ini apa yang dialami dan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, seperti yang dialami oleh Nabi Nuh alaihissalam. Kaumnya tidak mau beriman, mereka berkata, "Ma naraka taba'aka illal ladina hum aradiluna." Kami melihat yang mengikuti kalmu, wahai Nuh, orang-orang yang rendahan, rakyat jelata, orang miskin, orang yang enggak punya apa-apa, enggak punya pengaruh. Maka mereka pembesar-pembesar kaumnya tidak mau beriman. Nah, ini adalah sebuah kesombongan. Kemudian dikisahkan di kisah Nabi Musa alaihissalam, maka ada orang yang membangga-banggakan hartanya seperti Qarun. Inna Qaruna kana min qaumi Musa. Sesungguhnya Qarun itu termasuk kaumnya Nabi Musa alaihissalam. Fabagha alaihim, dia menentang perintahnya, tidak mau mengikuti dakwah Nabi Nuh alaihissalam. Wa atainahu minal kunuzi, kami berikan kepadanya, kami karuniakan kepada Qarun ini harta benda yang banyak. Ma'inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci-kuncinya saja, kunci-kunci hartanya itu kalau dipikul orang-orang yang kuat itu sudah kepayahan, kesusahan. Itu kuncinya saja. Maka idh qala lahu qaumuhu, ada orang yang melihat prestasi siapa Qarun ini, kekayaannya. Idh qala lahu qaumuhu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Maka kaumnya berkata, mengingatkan, karena siapa Qarun ini membanggakan diri, janganlah kamu gembira, membanggakan diri, bersenang-senang. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang yang membanggakan dirinya. Maka setelahnya adalah ayat wabtaghi fima atakallahu daral akhirata wala tansa nasibaka minad dunya. Carilah apa yang telah dengan apa
yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadamu untuk kehidupan akhirat. Itu tujuan utama. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan nasibmu, bagianmu dalam kehidupan dunia. Boleh mencari harta, boleh mempunyai harta yang banyak, boleh kaya. Bahkan dianjurkan kalau kekayaannya itu digunakan untuk ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Berbuat baiklah sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kamu. Wala tabghil fasada fil ard. Jangan kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Maka orang-orang yang tertipu, terpedaya dengan prestasi dunia, dengan jabatannya, dengan hartanya, dengan pekerjaannya, dengan profesinya, membanggakan profesinya, pekerjaannya dibanding profesi orang lain, maka orang-orang ini mempunyai sifat seperti orang-orang jahiliyah. Nah, ada banyak lagi contoh-contoh yang lain seperti dikisahkan di surah Al-Kahfi tentang orang yang dikaruniai kebun yang luas, yang banyak hasilnya, kemudian dia membanggakan diri. Tetapi itu tidak menjadi ukuran. Nah, ini tentang membanggakan profesi atau pekerjaan dibanding yang dimiliki oleh orang lain. Nah, ini ke berapa? Ke 98 tadi. Sekarang 99. Masih sama tapi dengan pengertian yang agak lain. Yaitu at-tasi'ah wa tis'un 99. Udmatud dunya fi qulubihim. Mereka sangat mengagungkan dunia, urusan dunia dalam hati mereka. Padahal tadi diperintahkan dalam surah Al-Qasas tadi, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah. Carilah dengan karunia Allah yang diberikan kepadamu untuk negeri akhirat. Tapi sebaliknya, orang yang jahiliyah itu menjadikan dunia itu menjadi yang utama di dalam hatinya, mengejar urusan dunia, atau menjadikan dunia itu sebagai tolak ukur prestasi, tolak ukur keberhasilan manusia dalam kehidupannya. Maka dalilnya kaqaulihim laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim. Nah, kenapa? Jadi ini diucapkan oleh orang-orang kafir Quraisy, diucapkan oleh orang kafir Quraisy ketika mereka menolak untuk beriman, menolak mengikuti ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Nah, Al-Quran ini tidak diturunkan kepada salah seorang laki-laki yang yang terhormat, yang kaya, yang tokoh, yang punya kedudukan minal qaryataini, dari dua negeri. Dua negeri yang dimaksud adalah negeri Mekkah dan Taif. Jadi di antara alasan orang-orang orang-orang Quraisy, kafir Quraisy yang tidak mau beriman adalah karena melihat bahwa Nabi SAW, Nabi Muhammad SAW itu menjadi nabi, tapi dia itu bukan berasal dari keluarga yang kaya, bukan dari orang yang bisa mereka ikuti kekayaannya. Nah, lalu mereka mengatakan, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulim minal qaryataini azim. Kenapa Al-Qur'an ini enggak diturunkan dari salah satu
lelaki mulia, terhormat, terkaya dari dua negeri, yaitu negeri Mekkah dan Taif. Kalau di Mekkah mereka itu mengandalkan Al-Walid Ibnul Mughirah. Ini orang kayanya yang di Mekkah. Jadi ketika musim haji, ketika dia menjamu jamaah haji, memberikan makanan atau minuman, maka orang lain di Mekah nggak ada yang boleh ikut karena semuanya ditanggung dia, saking kayanya. Dia berani menanggung semuanya, kekayaannya, dan bahkan punya kecerdasan. Dia orang terpandang, terhormat di kalangan orang Quraisy. Dia orang yang dihormati, punya kedudukan. Ketika ada permasalahan, orang-orang kafir Quraisy akan lari kepadanya untuk mencari keputusan, untuk meminta fatwa dan bagaimana memutuskan suatu perkara. Nah, ini yang mereka hormat, Al-Walid Ibnul Mughirah. Ini bapaknya Khalid bin Walid. Dia orang terhormat, orang kaya, orang berpengaruh, orang cerdas. Nah, mereka dan apa yang mereka katakan ini, orang-orang Quraisy ini yang mengatakan wa qalu laula nuzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini azim, ini sebenarnya adalah alasan supaya mereka tidak beriman. Alasan saja, membuat-buat alasan supaya mereka tidak beriman. Nah, kalau yang Taif itu bisa ada yang mengatakan Habib bin Amr Ats-Tsaqafi. Ada yang mengatakan Urwah bin Mas'ud. Nah, ini yang di negeri Taif, mereka orang-orang yang berpengaruh di sana. Bahkan Rasulullah SAW ketika berdakwah sampai ke Taif, yang didakwahi adalah salah satu dari anggota atau anak buah atau anak atau keluarga dari orang-orang yang berpengaruh ini. Tapi ternyata ketika Rasulullah SAW dakwah ke Taif, ditolak, bahkan dihinakan, dilecehkan, dicemoohkan, bahkan dilempari dengan batu sampai berdarah. Nah, maka ciri orang jahiliyah, mereka lebih mengukur kehormatan seseorang, kedudukan seseorang itu dari prestasi dunia, apapun itu, entah itu hartanya, entah itu kecerdasannya, entah itu ilmunya, entah itu pengaruhnya dalam masyarakat. Nah, ini tentang orang-orang orang-orang jahiliyah yang memilih mempunyai alasan, membuat-buat alasan supaya tidak beriman kepada Nabi. Nah, kenapa kok yang dipilih sebagai Nabi anak yatim miskin lagi dari keponakannya Abu Thalib? Emangnya nggak ada lain nggak ada yang lebih kaya, nggak ada yang lebih mulia dari anak yatim ini? Nah, mereka seakan-akan lebih punya wewenang, lebih bisa mengatur dari keputusan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Padahal yang namanya prestasi dunia itu tidak menunjukkan bahwa dengan prestasi akhiratnya, tidak menjamin keselamatan di akhiratnya. Nikmat Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada kita itu kalau kita hitung itu nggak akan ada habisnya, tidak akan bisa kita menghitungnya. Ada dua ayat yang seperti ini. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Ini ayat surat An-Nahl ayat 18. Endingnya adalah innallaha laghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, tapi ada ayat yang lain yang hampir sama teksnya. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Endingnya innal insana ladzalumun kafar. Ini surah Ibrahim 34. Di surah Ibrahim ayat 34, wa atakum min kulli ma sa'altumuh. Kami sudah memberikan apa semua yang kalian minta.
Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, tidak akan kalian bisa menghitungnya. Tidak akan bisa. Innal insana la dzalumun kafar. Sesungguhnya manusia itu sangat zalim, sangat kafir, sangat ingkar. Padahal sudah diberi apapun, diberi nikmat yang banyak yang tidak terhingga. Maka dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwasannya nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada seorang hamba tidak menunjukkan keridhaan Allah kepada hamba tersebut. Kadang-kadang diberi nikmat yang banyak, diberi kekayaan, diberi kesehatan, kecerdasan, keluarga yang banyak, kedudukan yang mulia, jabatan yang tinggi, tapi dia bukan orang yang beriman. Ya kita lihat di sekitar kita, ada orang kafir, suka bermaksiat, hidupnya enak, kaya raya, sekolahnya pintar, keluarganya semuanya punya prestasi keduniaan, tapi dia tidak beriman. Karena Allah Subhanahu wa taala atas kasih sayangnya memberikan semua nikmat itu kepada semua makhluknya, tidak pandang bulu. Maka di antara pengertian dari Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Yang kasihnya tidak pilih kasih, semua dikasih, semua diberi. Tidak peduli dia itu maksiat atau taat, tidak peduli dia itu muslim atau kafir, semua diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi semua nikmat itu hanya sebatas nikmat dunia. Tapi di surah An-Nahl tadi, wa in ta'udu nikmatallahi la tusuha innallaha laghafurur rahim. Kalau kalian menghitung nikmat Allah, kalian tidak akan bisa menghitungnya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Kalian diberi nikmat yang banyak itu supaya ingat kepada Allah, supaya kembali, supaya tobat, supaya sadar, supaya bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian beriman, tunduk, taat kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di jeda adzan dulu, nanti kita lanjutkan. Nah, fadhal. Bismillah, kita lanjutkan. Jadi termasuk dari ciri orang karakteristik orang jahiliyah adalah udmatud dunya fi qulubihim. Mereka sangat mengagumkan, sangat mengejar-ngejar urusan dunia, menjadikan prestasi keduniaan itu sebagai tolak ukur keberhasilan seseorang dalam kehidupannya. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan dalam banyak ayatnya bahwa prestasi dunia itu tidak ada apa-apanya. Dunia itu hanya tipuan belaka. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, kun fid dunya kanaka gharibun au abiri sabil. Kamu hidup di dunia itu jadilah seperti orang asing atau orang hanya menyeberang jalan. Tidak jangan hanyut, jangan terjerumus, jangan menjadi penghamba dunia. Nah, maka ini seperti diulangi seperti yang diucapkan oleh kaum Nuh yang tadi. Ma naraka taba'aka illal ladzina hum aradiluna. Kami melihat pengikutmu wahai Nabi Nuh adalah orang-orang yang yang rendahan, rakyat jelata yang tidak punya apa-apa. Nah, ini orang yang menjadikan dunia sebagai tolak ukur keberhasilan. Padahal dunia itu adalah ujian. Baik itu diberi, baik itu tidak diberi. Atau kekayaan dan kemiskinan itu dua-duanya bisa menjadi nikmat, bisa menjadi ujian. Kekayaan bisa menjadi nikmat, bisa juga menjadi ujian. Banyak yang orang diuji dengan kekayaannya. Dulunya taat ketika belum kaya. Dulunya itu dia rajin ibadah. Dia sholat 5 waktu berjamaah, rajin mengikuti pengajian dan lain sebagainya.
Tapi ketika diberi kenikmatan, urusan dunia, kekayaannya bertambah, bisnisnya lancar, hartanya tambah banyak, maka dia sibuk dengan urusan dunianya, sibuk dengan kekayaannya, sibuk dengan hartanya. Dia melalaikan akhiratnya, melalaikan ketaatan kepada Allah, melalaikan kewajibannya. Orang ini model orang yang gagal ketika diuji dengan dunia, dengan harta, dengan kekayaan. Tapi ada juga orang yang diberi kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi dia punya prestasi. Dia bisa menggunakan kekayaannya ini untuk jihad, untuk berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Banyak contohnya orang kaya yang mendukung program dakwah, membangun masjid, ada yang membangun pesantren, membangun sekolah-sekolah, membantu orang miskin dan lain sebagainya. Nah, ada salah satu keluarga atau orang kaya di Emirat itu punya bahkan 1000 proyek yang ada di Indonesia, pembangunan masjid atau ma'had atau pesantren atau fasilitas umum, panti asuhan dan lain sebagainya. Dan mereka nggak mau diekspos, nggak mau dipublikasikan. Nah, orang-orang yang model seperti ini, maka mereka punya prestasi, lulus diuji dengan kekayaan. Kalau zaman sahabat ada Abdurrahman bin Auf, ada Utsman bin Affan. Di Madinah ada sebuah sumur milik Yahudi, yang ketika musim paceklik, musim kering, orang-orang yang ingin mendapatkan air harus membeli dari sumur orang Yahudi tersebut. Dan ini sangat memberatkan. Maka oleh Utsman bin Affan sumur itu dibeli, kemudian diwakafkan. Semua orang boleh mengambil air dari sumur itu gratis. Kekayaannya untuk fi sabilillah. Maka sumur itu bertahan sampai sekarang. Betapa puluhan tahun atau ribuan tahun amalnya tetap berjalan. Ini orang-orang yang sukses diuji dengan kekayaan. Begitu juga kemiskinan, dibatasi rizkinya, itu bisa menjadi ujian. Orang itu bisa lolos atau bisa gagal. Banyak orang yang lulus, sukses ketika diuji dengan kemiskinan. Ada orang-orang yang kerjaannya kasar, kuli panggul, kerjaannya buruh kasar, kerjaannya tukang becak, tapi rajin sholat, rajin ke masjid, rajin ibadah, tidak pernah bermaksiat, menjaga diri, menjaga kehormatan. Orang-orang seperti ini qanaah dalam hidupnya, menerima takdir Allah, menerima rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan mensyukurinya dengan perbuatan ibadah. Walaupun diuji dengan kekurangan rizki. Tapi juga banyak orang yang diuji dengan harta ini tidak lolos. Diuji dengan kemiskinan, dengan kekurangan harta itu tidak lulus. Ada yang miskin, yang hidupnya payah, yang kerjaannya berat, kasar, tapi begitu dapat uang digunakan untuk maksiat. Ada yang kerjaannya berat, buruh kasar, atau orang yang jualan yang kecil-kecilan, nggak pernah sholat, nggak pernah menjalankan perintah Allah, jauh dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah sengsara di dunia, sengsara kelak di akhirat, rugi yang berlipat-lipat. Atau orang yang diuji dengan kemiskinan, kekurangan harta, kemudian dia mencari harta dengan cara yang tidak halal. Hari-hari ini kita diuji dengan kesulitan mencari rezeki. Banyak perusahaan yang mengurangi karyawannya, pedagang tambah sepi, tidak bisa leluasa mencari rezeki. Banyak orang yang berubah pikiran, banyak kejahatan, banyak pencurian, banyak perampasan, hanya karena mencari, tidak sabar,
dengan rizki yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau yang lebih parah lagi, ada orang miskin, orang yang diuji dengan kemiskinan, kekurangan harta, mencoba mencari rizki dengan cara meminta tolong dengan kesyirikan. Perginya ke dukun, perginya kepada paranormal, membuat ritual-ritual yang syirik, yang tujuannya untuk mendapatkan rizki atau keuntungan dunia yang sementara, menjual akidahnya. Ini lebih parah lagi, karena menjadikan dia orang yang musyrik, mensekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini dalam urusan rizki. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa daril ladzina ittakhadhu dinahum la'iba wa lahwa wa gharadhumul hayatud dunya. Dan tinggalkanlah orang-orang yang menjadikan agamanya ini sebagai laiba, main-main, walahwan, senda gurau. Gak ada keseriusan dalam beragama. Wa gharradhum, dan mereka ditipu oleh hayatud dunya, kehidupan dunia ini. Padahal Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, i'lamu annamal hayatud dunya laibu walahu. Ketahuilah bahwasanya kehidupan dunia ini hanya permainan dan senda gurau belaka. Wazina, dan hanya perhiasan. Wa tafakhuru, dan saling membangga-banggakan bainakum, di antara kalian. Wa takasurun fil amwali wal aulad, orang-orang yang saling menumpuk, membanggakan banyaknya harta, banyaknya anak, banyaknya keluarga. Ini kehidupan dunia. Kama sali ghaisin a'jabal kuffaru nabadu, seperti hujan yang menjadikan orang kafir itu takjub dengan hasil tumbuhannya. Tapi nanti tiba-tiba tumbuhan itu entah kena hama, entah kena banjir, entah kena musibah, hilang dengan sekejap, gak ada bekasnya. Itu kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak. Maka kehidupan dunia, wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur, sesungguhnya kehidupan dunia ini adalah kesenangan yang menipu. Nah, ini tentang urusan dunia. Bahkan Rasulullah SAW bersabda, lau kanatid dunya tazinu indallahi janahu ba'udah masaqa minha kafiron syurbata ma'in. Kalau halnya dunia ini di sisi Allah itu punya timbangan berat seperti sayap nyamuk. Dunia seisinya ini, kesenangan yang ada di dalamnya, kekayaan, kenikmatan, kalau di sisi Allah itu ada timbangannya sebesar atau seberat sayap nyamuk, kalau ada nilainya, maka masaqa minha, maka Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberikan minum seorang kafir seteguk air. Kalau dunia itu ada nilainya di sisi Allah seberat sayap nyamuk, gak ada. Maka dalam hadis yang lain Rasulullah SAW mengumpamakan perumpamaan kesenangan dunia itu seperti orang mencelupkan jarinya ke lautan, kemudian diangkat. Air yang membekas di jarinya itu dunia, akhirat itu lautan semuanya, gak ada bandingannya. Tapi banyak orang yang tertipu, terlena, dan terbuai dengan urusan dunia. Nah, satu lagi yang kita bahas, Al-Mi'ah 100. Nah, dalilnya masih sama. Tapi temanya berbeda. Temanya adalah at-tahakkum 'ala Allah kama fil ayah. At-tahakkum. Tahakkum ini orang-orang yang bisa dikatakan sok tahu, sok menggurui, sok mengatur, atau membuat hukum, membuat keputusan atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya kayak tadi dalilnya di yang 99, wa qalu laula nuzzila hadzal qur'anu ala rajulin minal qaryataini adzim. Mereka mengatakan, kenapa Allah Subhanahu wa ta'ala tidak
menurunkan Al-Quran ini kepada salah satu di antara dua lelaki mulia dari dua negeri ini. Salah seorang lelaki yang mulia dari dua negeri ini, dari dua negeri, yaitu apa? Makkah dan Taif. Jadi mereka itu mengklaim atau sok mengatur, kok kayaknya Allah Subhanahu wa taala kok nggak tahu ada orang yang mulia, kenapa kok milih Muhammad ini, keponakannya Abu Thalib ini, yang yatim, yang miskin, kok kayak nggak ada orang lain. Nah, seperti itu. Dan ucapan itu tujuannya adalah apa? Untuk mengingkari keimanan, supaya mereka tidak mau beriman, supaya mereka punya alasan untuk tidak beriman. Ini banyak dari ayat-ayat yang menjelaskan kelakuan orang-orang jahiliyah yang model seperti ini. Mereka sok mengatur atau sok memberi keputusan atau memberi hukuman terhadap sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka juga mengatakan ketika wa qala alladziina la yarjuna liqa'ana laula unzila alainal malaikah aw nara rabbana. Nah, berkata orang-orang yang tidak menghendaki pertemuan dengan Allah, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya, mereka mengatakan laula unzila alaina malaikah, laula nuzila alainal malaikatu aw nara rabbana. Kenapa enggak diturunkan langsung kepada kami malaikat dari Allah Subhanahu wa taala utusannya, aw nara rabbana, atau kami bisa melihat langsung kepada Tuhan kami, melihat Allah Subhanahu wa taala. Ini alasan-alasan supaya mereka menjadi pembenaran bahwa mereka ingkar atau tidak mau beriman. Ayat yang lain, wa qalu laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Mereka mengatakan, kenapa Al-Qur'an ini tidak diturunkan sekaligus jumlatan wahidah? Kenapa diturunkannya dengan bertahap? Nah, dengan tidak langsung, tidak dalam satu kitab yang utuh. Kenapa harus bertahap sedikit demi sedikit? Nah, kenapa tidak langsung seluruhnya itu diturunkan kepada mereka? Nah, ini alasan supaya mereka tidak mau beriman. Mereka mengingkari. Nah, ini alasan wa qala alladziina kafaru laula nuzila alaihil qur'anu jumlatan wahidah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab alasan. Kadzalika linusabbita bihi fuadak. Demikianlah kami turunkan Al-Qur'an ini dengan bertahap untuk menjadikan hatimu itu menjadi kokoh, menjadi kuat keimananmu ketika dihafal, difahami, diamalkan, menjadi kuat keimanan di dalam hatimu, menjadi warattalnahu tartila, dan kami bacakan kepadamu dengan pelan-pelan, dengan tartil, supaya bisa difahami, supaya bisa diamalkan, supaya bisa dimengerti oleh umat Nabi Muhammad SAW. Bahkan orang-orang Yahudi ini, yas'aluka ahlul kitabi an tunazzila alaihim kitaban minas sama'i faqad sa'alu Musa akbaru min dzalika faqalu arinallahu jahra. Surat An-Nisa ayat 153. Mereka meminta kepadamu, ahlu kitab, orang Yahudi, yas'aluka ahlul kitab, ahlu kitab itu meminta kepadamu wahai Muhammad, an tunazzala alaihim kitaban. Kenapa Al-Quran ini tidak diturunkan langsung kepada kami? Kenapa harus lewat kamu wahai Muhammad? Kenapa Allah tidak menurunkannya kepada kami masing-masing? Kenapa harus lewat kamu? Aslinya mereka itu tidak mau beriman. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan dari golongan mereka. Ibaratnya gak perlu ada kamu. Kalau Allah berkehendak, Dia akan menurunkan Al-Quran ini langsung kepada kami. Kenapa gak seperti itu saja? Supaya kami beriman. Ini kan meminta sesuatu yang
tidak mungkin, atau mengatur Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada Nabi Muhammad, faqad sa'alu Musa akbar min dzalik. Gak usah kamu layani permintaan mereka. Karena mereka dulu ketika Nabi Musa mendakwai mereka, faqad sa'alu Musa, mereka meminta kepada Nabi Musa akbar min dzalik, sesuatu yang lebih dari itu. Itu kan mereka hanya meminta Alkitab itu, Al-Quran itu diturunkan langsung kepada masing-masing mereka, nggak melalui Nabi Muhammad. Itu masih kecil. Ini ada yang lebih besar lagi ketika mereka meminta kepada Nabi Musa alaihissalam. Apa itu? Faqalu arinallaha jahratan. Coba kalau kamu benar Nabi, perlihatkan kepada kami Allah Subhanahu wa taala, supaya kami bisa melihat langsung bagaimana Tuhanmu itu, kayak apa Tuhanmu itu Musa, supaya kami beriman. Ini kan permintaan yang tidak masuk akal atau tidak sanggup mereka pikul sendiri. Nah, ini diantara orang-orang yang sok mengatur atau membuat keputusan, membuat hukum, membuat pernyataan yang seakan-akan mereka lebih tahu tentang urusan dunia dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian siapa? Nah, ini yang mungkin yang bisa kita bahas. Kurang lebihnya mohon maaf. Segala kesalahan itu berasal dari saya pribadi, yang benar semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Hal min soal, ada pertanyaan silahkan. Follow. Siapa? Nah, dia tidak termasuk orang yang mendapat hidayah. Dia mati dalam keadaan kafir. Al-Walid bin Mughirah. Padahal anak-anaknya itu Al-Walid, ada Al-Walid bin Walid. Namanya anaknya Al-Walid juga. Nah, itu dia masuk Islam duluan. Tapi Khalid masuk Islam belakangan. Jadi Rasulullah SAW menanyakan ketika Al-Walid ini, anaknya Al-Walid bin Mughirah, namanya anaknya Al-Walid juga. Al-Walid bin Mughirah. Dia sudah masuk Islam, tapi ditanyakan oleh Rasulullah, mana itu saudaramu Khalid, kok belum masuk Islam? Ajak dia masuk Islam. Waktu itu Khalid bin Walid belum masuk Islam. Tapi Khalid bin Walid ini masuk Islam dengan kesadaran sendiri, kesadaran pribadi, bukan terpaksa atas hasil pemikirannya sendiri, karena dia orang yang cerdas, terpandang dari golongan orang kaya, orang kafir Quraisy. Maka dia kemudian masuk Islam. Nah, jadi anak-anaknya ada yang masuk Islam, tapi dianya sedih, Al-Walid bin Mughirah itu tidak masuk Islam. Nah, hidayah itu semua di tangan Allah Subhanahu wa taala. Nah, wallahu taala a'lam. Hal min soal, ada pertanyaan. Fadhal, Pak. Tentu yang lebih utama adalah mempelajari sirah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena kita itu patokan kita, uswatun hasanah kita adalah beliau Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semua sisi kehidupannya itu menjadi contoh bagi kita, menjadi pedoman, bahkan menjadi ketetapan hukum. Nah, itu yang lebih utama untuk dipelajari. Untuk selanjutnya bisa sirah para nabi-nabi dan rasul yang terdahulu, atau sirah para sahabat yang lain sebagainya, itu mungkin nanti sesuaikan kondisi. Tapi yang paling utama mempelajari sejarah Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, karena itu nanti bisa berkaitan dengan hukum, bisa berkaitan dengan tafsir, berkaitan dengan sejarah, berkaitan dengan akhlak Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu lebih mengena dan lebih kita butuhkan. Wallahu taala a'lam. Udah habis, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.